ahlul ahwa, ahlul batil, ya, ahlul ta'wil, di dalam mereka menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menempuh dengan jalur pertama at-tamtsil, kemudian at-ta'til, kemudian at-tahrif. Iya. Apa maksudnya? Ketika mereka mendengar satu sifat dari sifat Allah, Allah beristiwa, langsung mereka permisalkan dengan makhluk. Ini namanya apa? Tamtsil. Kenapa mereka permisalkan dengan makhluk? Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah itu butuh kepada tempat. Berarti yang ditempati lebih besar dari Allah. Kan itu yang mereka pahami. Tamtsil enggak ini? Tamtsil dengan makhluk. Setelah mereka tamtsil, kemudian mereka ta'til. Oh, enggak mungkin Allah itu butuhkan tempat. Enggak mungkin tempat itu lebih besar dari Allah. Berarti apa? Bukan istiwa, dita'til. Nah, bagaimana dalam Al-Quran Allah sebutkan istiwa? Maksudnya dengan ditahrif, menguasai. Paham? Jadi dulunya tamtsil dulu, kemudian ta'til, kemudian tahrif. Paham di sini? Adapun Ahlus Sunnah, ya, di dalam menetapkan sifat Allah, tatsbit, kemudian tanzih. Apa itu tatsbit? Apa yang datang dari Allah? Allah mengkhabarkan Allah beristiwa di atas arsy. Tatsbit, nutsbituhu. Kita tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian apa? Tanzih, disucikan. Istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk. Bisa difahami? Ini thariqahnya. Nah, dari apa sisi yang keterkaitan dari soal? Iya. Allah Subhanahu wa taala ketika beristiwa di atas arasy-Nya, kita katakan Allah enggak butuh kepada tempat. Allah enggak butuh kepada tempat. Ya ayyuhan nas, antum fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semua itu fakir kepada Allah. Kalian semua butuh sama Allah. Gak ada makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Walaupun malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, beliau juga butuh kepada Allah. Begitu juga malaikat yang menurunkan hujan, walaupun ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan hujan, Allah gak butuh sama dia untuk menurunkan hujan, tapi dia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami? Nah, ketika kita mengatakan Allah tidak butuh kepada arasy-Nya, kira-kira perlu nggak ditanya di mana Allah sebelum diciptakan arasy? Perlu nggak ditanya? Nggak perlu ditanya karena Allah nggak butuh. Beda sama kita manusia, kita ketika kita tinggal di sebuah rumah kita butuh dengan rumah. Rumah itu lebih besar dari kita. Nah, misalnya kamu sebelum tinggal di Banda Aceh, di mana kamu tinggal? Oh, saya tinggal di sana di Langsa. Oh, saya tinggal di sana di Medan. Oh, saya tinggal di Loksmawe. Kenapa harus kita tanya? Karena dia butuh sama rumah. Boleh kita tanya. Lah Allah nggak butuh sama arasy, ngapain ente tanya di mana arasy? Di mana Allah sebelum Allah ciptakan arasy? Karena Allah nggak butuh sama itu semuanya. Kecuali kita katakan Allah butuh kali sama arasy. Boleh ente tanya di mana Allah sebelum diciptakan arasy. Masalahnya Allah nggak butuh sama arasy. Ketika Allah nggak butuh sama arasy, ya nggak perlu ditanya di mana arasy. Bisa difahami? Sebagaimana nggak perlu kita tanya, ya kenapa, untuk apa Allah utus Jibril untuk menurunkan wahyu? Kenapa nggak disampaikan sendiri sama Allah? Apakah Allah butuh kepada malaikat Jibril? Allah nggak butuh sama malaikat Jibril. Allah menugaskan malaikat-malaikat penjaga surga, malaikat-malaikat penjaga neraka. Apakah maknanya Allah butuh kepada mereka? Gak butuh. Allah bisa mengatur alam semesta ini semuanya. Tanpa malaikat Jibril Allah bisa mengutus Rasul. Tanpa malaikat menurunkan hujan, Allah bisa menurunkan hujan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menugaskan mereka? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah apa yang Allah lakukan. Karena Allah itu zat yang maha sempurna. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan. Wahum yus'alun, tapi mereka lah yang ditanya, kita yang ditanya. Karena kita manusia yang berkurang, manusia yang punya nafsu, manusia yang punya syahwat, manusia yang punya kejahilan. Kita yang ditanya, kenapa ente begini? Kenapa ente begini? Kenapa kamu begini?
Paham di sini? Adapun Allah la yus'alu amma yaf'alu. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, karena Allah itu zat yang maha sempurna, fa'alul lima yurid. Bisa difahami ya? Sebagaimana juga orang bertanya, lah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala turun ke sepertiga dunia, ya. Nanti di Amerika ini malam, nanti di sini siang, nanti Allah turun-turun terus. Hei, ente pikir Allah itu sebesar pesawat apa? Hah? Antara langit pertama, antara bumi dengan langit pertama diibaratkan dalam hadis seperti sebiji kelereng. Ya. Kelereng itu adalah bumi padang pasir yang begitu luas, itu langit pertama. Antara langit pertama dengan langit kedua demikian, langit ketiga dengan langit keempat demikian, langit keempat ke langit kelima demikian. Iya, dan seterusnya, dan di atasnya adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah di atas aras. Perlu nggak ente tanya? Di sini kan malam, nanti di sana siang. Kenapa mereka bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Karena dia khayalkan Allah itu seperti makhluk, ditamsil dulu. Bisa difahami? Inilah kesalahan mereka. Satu kesalahan melahirkan kesalahan-kesalahan yang banyak. Satu kesesatan memunculkan kesesatan yang lebih besar daripada itu. Bisa difahami? Adapun kita mengatakan apa? Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Ya, dan terkadang akal kita tidak sampai untuk memahaminya. Jangankan kita mau memahami daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh yang ada di badan kita sering saya ingatkan. Allah katakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya kepada engkau tentang ruh, dan katakanlah ruh itu merupakan perkara yang Allah hanya memberikan sedikit saja dari ilmu. Ada yang tahu nggak manusia hari ini? Manusia bisa ronsen badan orang, bisa tahu semuanya dia. Ini begini, masuk ini begini, uratnya begini, darahnya jalan begini. Tahu nggak ruh itu tempatnya di mana? Di lutut, di hidung, di jempol, di hati, di kepala. Di mana ruh? Ada nggak ruh itu? Ada. Di mana tempatnya? Warnanya apa? Baunya gimana? Beratnya berapa? Ada yang tahu? Itu makhluk yang ada di badan kita, lengket sama kita ini, ada dia di sini. Gak tahu kita. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, tidaklah Allah memberikan ilmunya kecuali sedikit saja. Lah ente mau bicarain tentang Allah? Hah? Sesuatu yang di badan ente aja ente nggak ngerti.